Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan konsep sosiokultural daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 11, Kota Denpasar. Kami dari anggota kelompok 2, yaitu Iputu Vira Kumarta SPD, Iputu Eka Prayoga SPDH, Miluh Swariningsih SPD, Miluh Wayan Ratnadewi Adi SPD, Esti Januarini SPD. Apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pendidikan berbasis budaya menurut Ki Hajar Dewantara adalah upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dalam proses pendidikan sehingga menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berkarakter, beretika, dan menghargai warisan budaya mereka. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam sosiokultural Bali. Pendidikan memberikan tuntunan atau menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Adapun konsep tersebut sejalan dengan pemikiran Trihitakarana. Trihitakarana berasal dari bahasa Sanskerta yang terbentuk dari 3 kata, yaitu Tri artinya 3, Hita artinya kebahagiaan atau kesejahteraan, dan Karana yang artinya sebab atau penyebab. Pada hakikatnya, falsafah ini mengandung pengertian 3 penyebab kebahagiaan itu bersumber pada keharmonisan 3 hubungan yang mengajarkan bagaimana agar manusia mencapai keseimbangan dan keselarasan hidup. Konsep ini menggambarkan keseimbangan dan keselarasan hidup akan tercapai jika manusia menjalani hubungan yang baik dengan Tuhan, menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia, dan menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan atau alam. Trihitakarana memiliki 3 hubungan, yaitu parayangan atau hubungan harmonis dengan Tuhan, pawongan atau hubungan harmonis dengan sesama manusia, palemahan atau hubungan harmonis dengan lingkungan. Selanjutnya adalah konsep Manyama Braya. Manyama Braya adalah konsep ideal hidup bermasyarakat di Bali sebagai filosofi dari karma marga yang bersumber dari sistem nilai budaya dan adat istiadat masyarakat Bali yang dapat hidup rukun. Masyarakat Bali dalam menghayati budaya Manyama Braya mengibaratkan bahwa kehidupan sosial yang plural dalam realisasi itu diibaratkan sebuah pohon. Akar pohon itu adalah wam asi, aku adalah kamu, manusia pada hakikatnya adalah satu. Batangnya adalah Vasudewam Kutumbakam, kita semua adalah keluarga, dan Manyama Braya adalah cabangnya. Sedangkan daun, bunga, dan buah adalah kerukunan. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita tergantung pada segala aspek kehidupan, baik hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama manusia, serta hubungan dengan makhluk hidup lainnya. Adapun nilai yang terkandung dalam Manyama Braya adalah menghargai pendapat, empati, ketuhanan, toleransi, kepedulian, tanggung jawab, kejujuran, dan kepercayaan. Selanjutnya adalah konsep Magibung. Dimulai dari kegiatan memasak makanan tradisional Bali secara bersama-sama, baik itu nasi maupun lauknya. Setelah selesai memasak, warga kemudian menyiapkan makanan itu untuk disantap. Nasi putih diletakkan dalam satu wadah yang disebut gibungan, sedangkan lauk dan sayur yang akan disantap disebut karangan. Tradisi menggibung dilakukan saat ada upacara adat dan keagamaan di suatu tempat, terutama di daerah Karangasem, seperti pada kegiatan upacara yatnya pernikahan, odalan di pura, ngaben, upacara 3 bulanan, dan hajatan lainnya. Pada kegiatan ini, pemilik acara memberikan undangan kepada kerabat serta sanak saudaranya guna menyaksikan prosesi kegiatan upacara keagamaan tersebut.
sehingga prosesi upacara dapat berlangsung seperti yang diharapkan. Ada beberapa etika yang perlu diperhatikan saat acara megibung. Sebelum makan, kita harus cuci tangan terlebih dahulu, tidak menjatuhkan remah atau sisa makanan dari suapan, tidak mengambil makanan di sebelah kita. Jika salah satu sudah merasa puas dan kenyang, dilarang meninggalkan temannya walaupun aturan ini tidak tertulis, tetapi masih diikuti peserta makan megibung dengan tertib. Adapun nilai yang terkandung dalam megibung adalah kebersamaan atau persatuan, gotong royong, kesederhanaan atau keterbukaan, menghormati, dan bersyukur. Selanjutnya adalah permainan magoa-goakan. Magoa-goakan merupakan tarian tradisional rakyat khususnya khas desa Panji yang biasanya dipentaskan menjelang Hari Raya Nyepi. Nama menggoa-goakan diambil dari nama burung gagak yang terilhami ketika melihat burung ini tengah mengincar mangsanya. Kegiatan menggoa-goakan sendiri merupakan pementasan ulang dari sejarah kepahlawanan Ki Barak Panji Sakti yang dikenal sebagai pahlawan Buleleng Bali ketika menaklukkan kerajaan Blambangan di Jawa Timur. Magoak-goakan biasanya dilaksanakan di lapangan yang diisi air atau berlumpur dengan tujuan para peserta tidak terluka saat jatuh selama permainan. Permainan ini dilakukan oleh dua kelompok yang masing-masing terdiri atas kurang lebih 20 orang. Kemudian setiap orang akan berbaris memegang pinggang orang di depannya. Orang yang terdepan merupakan orang yang memiliki kemampuan fisik yang paling baik atau biasa disebut goa. Sebelum memulai permainan, dilakukan persembahyangan bersama di Pura Panjenengan yang dibangun oleh Raja Ki Barak Panji Sakti. Setelahnya, permainan akan dimulai dengan goa yang akan menangkap ekor dari tim lawan. Selama permainan berlangsung, para anggota tidak boleh saling melepas pegangan terhadap anggota di depannya. Bagi tim yang ekornya lebih dulu tertangkap akan dinyatakan kalah dalam permainan. Adapun nilai yang terkandung dalam magoak-goakan adalah kerjasama, solidaritas, saling menghormati, kejujuran, sportivitas, dan kepemimpinan. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai leluhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Konteks sosial budaya yang dipilih adalah Menyama Braya. Adapun nilai Menyama Braya kami hubungkan dengan dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nilai dalam tradisi Menyama Braya. Tradisi ini tidak hanya mengedepankan hubungan sosial, tetapi juga nilai-nilai spiritual dan moral, mengajarkan anggota komunitas untuk hidup dengan integritas dan kesalehan. Dalam pembelajaran Ki Hajar Dewantara, siswa didorong untuk mengembangkan kreativitas mereka baik dalam aspek akademik maupun non-akademik melalui eksplorasi dan inovasi. Dimensi berkebinekaan global. Nilai dalam tradisi Menyama Braya mengajarkan penghargaan terhadap keanekaragaman dan inklusivitas di mana setiap orang dianggap sebagai saudara tanpa memandang perbedaan latar belakang. Dalam pembelajaran Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang menghargai keragaman budaya dan mengajarkan siswa untuk hidup dalam harmoni di tengah perbedaan. Gotong royong. Nilai dalam tradisi Menyama Braya adalah kerjasama dan tolong-menolong dalam komunitas. Tradisi ini menguatkan semangat gotong royong dan berbagai kegiatan sosial dan upacara adat. Dalam pembelajaran Ki Hajar Dewantara sangat mendukung prinsip gotong royong dalam pendidikan, di mana siswa diajarkan untuk bekerja sama dan membantu satu sama lain dalam proses pembelajaran. Mandiri. Nilai dalam tradisi Menyama Braya adalah meskipun Menyama Braya menekankan solidaritas, setiap individu juga belajar untuk mandiri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam komunitas. Dalam pembelajaran Ki Hajar Dewantara,
mendorong kemandirian siswa untuk memberikan mereka kesempatan belajar secara aktif dan mengembangkan kemampuan diri tanpa terlalu tergantung dengan orang lain. Bernalar kritis. Nilai dalam tradisi menyama Braya mendorong anggota untuk berdiskusi dan dalam pemecahan masalah bersama, di mana anggota komunitas diajak untuk berpikir kritis dan menemukan solusi bagi kepentingan bersama. Dalam pembelajaran Ki Hajar Dewantara, menekankan pentingnya berpikir kritis dalam pendidikan, di mana siswa didorong untuk mengeksplorasi berbagai perspektif dan mengembangkan kemampuan analitis mereka. Kreatif. Kreativitas seringkali dibutuhkan dalam menyelesaikan berbagai kegiatan bersama dan mengorganisir acara komunitas. Dalam pembelajaran Ki Hajar Dewantara, mendorong siswa untuk mengembangkan kreativitas mereka, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik, melalui eksplorasi dan inovasi. Sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Kami menyepakati pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid sesuai konteks sosial budaya adalah budi pekerti sebagai pondasi utama, lalu diwujudkan dalam nilai-nilai religius, gotong royong, kebersamaan dalam kegiatan menyama Braya tersebut. Terima kasih, demikian pemaparan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna untuk semuanya. Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat semua. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya.